warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang reproduksi sel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Lestari dengan NPM F1B022030 sebagai moderator. Saya Permata Titino Arafa dengan NPM F1B022018. Saya Nova Tridelvian dengan NPM F1B02202. Saya Friskirio Koparlindo dengan NPM F1B022060. Saya Fanya Dara Fauzia dengan NPM F1B022042. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu reproduksi sel. Tentunya sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reproduksi sel. Reproduksi sel merupakan proses ketika sel melakukan pembelahan diri menjadi 2 atau lebih. Pembelahan sel di sini merupakan cara untuk memperbanyak dirinya yang sering kita sebut dengan reproduksi. Sekitar pada tahun 1858 ada seorang dokter dari Jerman yang bernama Rudolf Virchow yang mengemukakan teori tentang sel itu sendiri yang berbunyi yaitu omnis cellula a cellula, yang artinya setiap sel berasal dari sel lainnya. Baiklah, lalu bagaimana untuk sel bila membelah diri? Di sini ahli biologi membedakan proses pembelahan sel menjadi 3, yaitu ada amitosis, meiosis, dan mitosis, yang dimana pada materi itu akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan siklus sel. Sebelum saya menjelaskan tahap-tahap siklus sel, kita harus mengetahui apa sih itu siklus sel. Yang kita ketahui, siklus sel itu sebuah perputaran, seperti pagi ke siang, sore ke malam. Itu adalah proses perputaran sehari-hari. Sel juga memiliki siklus, yaitu siklus sel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapnya. Siklus sel ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap interfase. Tahap interfase ini juga dapat dikatakan sebagai tahap istirahat loh. Walaupun dikatakan tahap istirahat, tetapi itu tidak tepat. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam interfase ini sedang terjadi proses persiapan. Persiapan apa? Persiapan pembelahan sel. Yang dimana siklus sel ini akan membelah diri. Nah, di tahap interfase ini mereka sebenarnya sedang tahap persiapan atau penimbunan energi untuk persiapan pembelahan nanti. Oke, di interfase ini memiliki beberapa tahap juga. Yang pertama, tahap G1, S, dan G2. G1 ini merupakan pertambahan. Di sini terjadinya pertambahan sel, massa sel, dan lain sebagainya itu di G1. Yang kedua adalah S. S itu kepanjangan dari sintesis, yaitu replikasi DNA. Yang ketiga yaitu G2. G2 ini yaitu preparation atau proses persiapan. Nah, preparation ini proses persiapan untuk pembelahan nantinya. Oke, untuk tahap kedua yaitu karyokinesis. Karyokinesis ini di dalamnya itu ada PMAT. P itu profase, M itu metafase, A itu anafase, dan T itu telofase. Di sini merupakan proses pembelahan. Pembelahan apa? Pembelahan inti sel. Ingat ya, inti sel bukan sel. Jadi di karyokinesis ini pembelahan inti sel. Yang ketiga, tahapan ketiga atau tahapan sitokinesis, yang dimana tahapan ini adalah tahapan terakhir dari karyokinesis, yang dimana tahapan ini merupakan tahapan pembagian sitoplasma. Untuk PMAT ini pasti kalian masih bingung kan, apa sih PMAT itu? Yang lebih jelasnya, nah akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang amitosis. Amitosis sering disebut juga dengan pembelahan binar. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung yang tidak melalui tahapan pembelahan. Amitosis ini terjadi pada mikroorganisme yang bersel satu atau uniseluler yang terdiri dari protozoa, bakteri, dan alga. Proses ini membagi menjadi 2 sel yang sama atau identik. 2 sel ini akan terbagi menjadi 4 dan begitu seterusnya. Pembelahan binar dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi 2, selanjutnya dilanjutkan oleh pembelahan sitoplasma.
Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan mitosis. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah suatu pembelahan yang melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan profase 1, profase 2, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Dari pembelahan ini akan menghasilkan sel anakan yang bersifat identik atau sama dengan induk sebelumnya, yang dapat dirumuskan dengan 2N sama dengan 2N. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam pembelahan mitosis 1. Yang pertama adalah tahapan profase 1. Pada tahapan profase 1 ini terdapat 2 sentriol yang sebelumnya merupakan sebuah sentrosom yang melakukan duplikasi. Dan pada tahapan ini terlihat jelas bahwasannya ada membran nukleus yang di dalamnya terdapat nukleus dan kromatin. Namun kromatin pada tahapan ini tidak terlihat begitu jelas karena masih berupa benang-benang yang halus. Kemudian pada tahapan profase 2, sentriol sudah bergerak ke arah kutubnya masing-masing yang saling berlawanan. Dan pada ujung-ujung sentriol juga sudah terdapat benang-benang spindel. Dan pada tahapan ini, membran nukleus akan semakin memudar. Dan di dalamnya sudah terdapat kromosom yang berasal dari kromatin yang melakukan penebalan. Selanjutnya adalah tahapan prometafase. Pada tahapan prometafase ini, kromosom sudah mendapatkan pasangannya dan akan bergerak atau berbaris pada bidang pembelahan. Dan di tahapan ini, sentriol juga sudah terlihat berada di tempat yang ingin dia tuju. Kemudian pada tahapan metafase ini membran nukleus sudah sangat-sangat hilang atau tidak terlihat lagi karena sudah diambil bagian nukleusnya. Selanjutnya, sehingga kromosom akan berbaris lurus atau sejajar di antara bidang pembelahan. Dan itu dapat terjadi karena diikat oleh benang-benang spindel yang berada di masing-masing sentriol. Kemudian pada tahapan anafase, sentriol tadi akan menarik masing-masing kaki kromosom ke arah yang berlawanan. Sehingga pada tahapan telofase terbentuk bakal 2 sel anakan yang akan terbentuk, yang akan diakhiri dengan proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma menjadi 2 sel anakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari reproduksi sel, yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan di mana sel anakan memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya. Jadi sifat anakannya tidak identik. Pembelahan meiosis terdapat di gonosom, sel-sel kelamin atau sel gamet, yang berarti pembelahan ini terjadi pada organ reproduksi. Pembelahan meiosis sendiri terbagi menjadi 2 kali tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 adalah pemisahan kromosom homolog. Homolog sendiri adalah satu set atau sepasang. Pada meiosis 1 terjadi proses pengurangan kromosom, di mana sel indukan diploid menghasilkan 2 sel anakan haploid. Meiosis 2 adalah pemisahan chromatic sister atau saudara. Meiosis 2 disebut juga pembelahan mitosis karena pada pembelahan meiosis 2 tidak terjadi pengurangan kromosom. Yang berkurang adalah kromatidnya. Kromosom sendiri hanya mengalami penipisan. Meiosis 2 memiliki 2 sel indukan haploid yang menghasilkan 4 sel anakan haploid. Fase pada meiosis 1 dan meiosis 2 sendiri hampir sama dengan mitosis. Yang membedakannya hanyalah meiosis 1 yang mengalami perubahan adalah kromosom dan meiosis 2 yang mengalami perubahan kromatid. Baiklah teman-teman, itulah hasil pembahasan diskusi dari kelompok kami tentang reproduksi sel. Selanjutnya kita akan memasuki tahap tanya jawab yang ditimbulkan dari hasil pembahasan tadi. Nah, baiklah teman-teman, tadi kita kan sudah mendiskusikan tentang materi kita, yaitu reproduksi sel dan beberapa pembagian juga. Sekarang kita memasuki untuk sesi, jika ada teman-teman yang masih kurang paham atau untuk menanyakan juga atau menambahkan materi yang sudah kita sampaikan tadi, boleh. Di sini untuk kepada materi kalian tentang siklus sel, saya ingin menanyakan mengapa pada tahap interfase itu masih disebut dengan tahap istirahat, sedangkan tahap tersebut sudah sedang melakukan proses. Oke, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan si Tiara. Sebenarnya, kalau menurut saya, fase interfase itu tidak tepat. Tidak sama sekali tidak tepat dikatakan fase istirahat. Kenapa? Karena dalam fase istirahat ini memiliki 3 tahapan, yaitu G1, S, dan G2.
seperti yang saya katakan tadi, G1 itu merupakan tahap pertumbuhan, S itu replikasi DNA, dan G2 itu persiapan. Kenapa dikatakan fase istirahat? Itu karena jika kita amati di bawah mikroskop itu tidak terlihat apa-apa, makanya dikatakan fase istirahat. Karena fase istirahat itu bisa dikatakan suatu sel itu sudah mati. Jika sel itu mati, tidak terlihat apa-apa jika diamati di bawah mikroskop, makanya dikatakan fase istirahat. Tetapi jika diteliti lebih dalam lagi, di fase tersebut sedang melakukan persiapan. Begitu. Apa ada yang ditanyakan? Apa yang paham? Yang lain, kalau ada mau bertanya. Saya ingin bertanya kepada Rio tentang mitosis. Oke, mengapa pada tahapan pembelahan mitosis itu sel anakannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan ini? Nah, itu dapat terjadi karena pada tahapan pembelahan mitosis ini, sel induknya itu sudah melakukan duplikasi pada kromosomnya, sehingga jumlah kromosom induk itu 2 kali lebih banyak dari yang sebelumnya. Sehingga ketika terjadi pembelahan pada sel anakan, maka masing-masing sel anakan akan mendapatkan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya sebelumnya. Baik, selanjutnya yang bertanya lagi boleh. Di sini akan memberikan pertanyaan kepada Fanya tentang penjelasan meiosis. Meiosis itu kan ada memiliki beberapa fase, diantaranya itu metafase 1 dan metafase 2. Apa sih perbedaan antara metafase 1 dan metafase 2 tersebut? Seperti diketahui, meiosis 1 itu yang berubah itu kan kromosom, sedangkan meiosis 2 itu kromatid. Jadi pada metafase 1, kromosomnya itu berderet atau horizontal pada bidang ekuator. Sedangkan pada metafase 2, kromatidnya itu berjajar atau vertikal pada bidang ekuator. Baiklah, di sini saya bertanya kepada Nova, apa sih perbedaan organisme prokariotik dan eukariotik pada pembelahan amitosis? Oke, pembelahan binar atau amitosis itu terjadi pada mikroorganisme prokariotik maupun eukariotik tertentu. Perbedaannya itu terletak pada membran inti selnya, ada atau tidak. Organisme prokariotik tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariotik memiliki inti sel. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami pada pagi hari ini tentang reproduksi sel. Semoga dapat bermanfaat. Dan jika apabila ada penyampaian yang salah atau kurang, kami mohon maaf karena kita sama-sama masih belajar. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.